teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini memang menciptain alur film Korea yang penuh adrenalin dan perdetik gemesan yang tentu aja requestan Balsemes lagi. Judulnya Kill Boksun yang rilis tahun 2023 lalu nih, men. Ya, siapa yang request nih film? Jangan lupa komen. Oh iya, buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestnya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di awal film, seorang Yakuza terbangun di atas aspal jalanan yang sepi. Ternyata dia diculik oleh sesosok asasin legendaris bernama Boksun, men. Tapi bukannya langsung dihabisi, Boksun malah ngasih dia pedang dan nantangin buat duel gitu. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Meski Boksun kewalahan dan hampir kalah, dia pun akhirnya ngeluarin jurus pamungkasnya, men. 모아리가 탄넨가 미안. Gimana nggak menang? Lah mau pakai dor. Oke, sesampainya di rumah, ternyata si Tante Boksun ini menyembunyikan erat-erat kebarbarannya kepada putri semata wayangnya, men. Hal itu terbukti ketika dia nemuin bungkus rokok di kamar putrinya, yaitu Dek Jae-yong. Dia seketika keinget dengan masa kecilnya pas ketahuan nyebat sama bapaknya. Boksun muda pun dihukum dengan dipaksa ngunyah rokok yang dia punya oleh bapaknya itu. 손을 댔습니다. Si Tante Boksun ini mikir kalau dimarahin ujung-ujungnya pasti bakalan ribut. Jadi ya dia milih buat nggak ngomel alias bungkam. Soalnya hubungan mereka sendiri akhir-akhir ini udah cukup tegang dan canggung. Bahkan Dek Jae-yong udah mulai muak sama sikap tertutup dari ibunya itu, men. 길재영 말만 있어? Di keesokan harinya, berita tentang seorang Yakuza yang kehilangan nyawa dengan tragis pun muncul di berita TV. Bos besar para asasin yaitu Min-kyu seneng banget ngeliat berita itu dan langsung muji-muji Boksun karena dianggap udah ngelakuin tugasnya dengan baik. Tapi Min-hye, adiknya Min-kyu, justru cemburu berat karena ngerasa jika kakaknya itu terlalu lebay kalau urusan Boksun. Oke, Boksun lagi asik party bareng teman-teman geng asasinnya nih ceritanya. Mereka semua terlihat pada nyanjung-nyanjung si Boksun gitu. Nggak tahu juga sih, emang beneran kagum apa cuma nyari muka doang kayak oknum-oknum pejabat di Wakanda. Soalnya selain gaji Boksun yang tergolong gede banget, dia juga merupakan seorang asasin kelas A gitu, men. Kebayang kan gimana tenarnya? Nah, begitu party kelar, mereka pun langsung dikumpulin buat rapat dadakan yang diadain oleh Min-kyu. Di situ Min-kyu ngejelasin aturan dan segala konsekuensi yang intinya tugas harus dikelarin. Tapi mereka nggak boleh menghabisi nyawa bocil yang masih ingusan. Dan kalau masih ada anggota yang berani ngelanggar aturan, maka bisa dipastikan akan segera dikirim ke neraka. 아이 차려입고 형님 동생 놀이하는 참 어린 오늘 여기 모인 우리들은 Kelar rapat, Boksun ngeliat kelompok preman lagi ngerubungin mobilnya gitu. Diusir deh tuh sama Boksun. Lah kok preman-preman malah ngegas dan siap nyerang Boksun, men. Untung aja teman sesama asasinnya Boksun yang bernama Haesung datang dan langsung ngasih mereka pelajaran. Dan usut punya usut, Haesung ini sebenarnya hampir selevel loh sama Boksun yang seharusnya masuk kelas A juga. Tapi karena dia pernah kerja dengan pihak yang gak disukai Min-kyu, jadi ya gagal naik deh. 네, 솔직히 희성형 정도면 Oke, geser ke Dek Jae-yong yang ternyata apem makan apem, men. Alias pacaran sama dedek gemes juga yang bernama Sora. Aduh dek, wong ada Cak Seto yang mau loh. Lah kok malah milih yang sama-sama apem. Dunia. Oke, fokus. Jadi, mereka ngejalanin hubungan itu secara backstreet karena Jae-yong tahu banget kalau ibunya pasti nggak bakalan setuju dengan hubungan mereka yang kayak gitu. Sampai tiba-tiba sekelompok cowok sekelas muncul dan mergokin pas mereka lagi berduaan gitu. Bahkan salah satu cowok bernama Chaewol ini makhluknya maksa Dek Jae-yong buat kencan karena dia emang udah naksir sejak lama. Dan karena bete kali ya, Dek Jae-yong pun akhirnya cabut meninggal kentut.
학원 째끼고 여기서 담배 피시고 그러면 안 돼요. 오늘은 좀 같이 가자. 우리 코너 갈 건데. 우리 저로. Besoknya, Poksun pergi ke markas buat nemuin Minkyu nih men. Tapi Dek Minhee tiba-tiba muncul dan ngehalangin jalannya gitu. Dia pun langsung menyeret Poksun ke sebuah arena buat ngelatih murid assassin baru yang bernama Yongji. Dan bayangin aja, Poksun cuma pakai spidol buat ngelawan Yongji yang bawa pisau kayu. Namun karena udah super duper jago, Poksun dengan sangat piawainya ngehindarin semua serangan Yongji dan nyoret leher Yongji pakai spidol sebagai tanda kalau Yongji udah keok. 난 이거. 진짜 장비 안 쓰십니까? 너 방금 죽었어. Akhirnya, Poksun balik lagi ke kantor buat nemuin Minkyu nih ceritanya. Di situ, Minkyu nyuruh dia buat milih salah satu amplop di atas meja. Dan begitu dilihat, ternyata tugasnya adalah untuk menghabisi seorang bocil laki-laki. Dan ngelihat ekspresi Poksun, Minkyu buru-buru ngejelasin kalau tuh anak udah memenuhi syarat dan gak ngelanggar aturan. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Sampai akhirnya perhatian Poksun teralihkan karena ada panggilan dari pihak sekolah yang mengabarkan kalau Dek Jeong habis bikin ulah. Seketika itu pun Poksun langsung cus ke sekolah men. 기억도 안 난다. 너무 먼지 쌓인 일이라. 재영이는 괜찮아요? 엄마 닮아서 소질 있나 보네. Begitu sampai di sekolah, Poksun dikasih tahu kalau Dek Jeong terancam dikeluarin karena nyerang temennya yaitu si Cewol tanpa alasan jelas. Untuk sementara, Jeong diskor seminggu sambil nunggu keputusan komite sekolah. Dan setelah itu, Poksun nyoba minta penjelasan gitu ke Jeong. Tapi yang gak disangka-sangka men, Jeong malah bilang kalau dia pengen banget aja menghabisi Cewol. Ya, emang rada-rada nih Dedek Gemes. 쉬는 시간에 철우랑 얘기를 하다가 소라 어머니까지 부른 이유는 죽이려고 거기 찔렀으니까. Hingga di malam harinya, Poksun curhat nih ke Haesung. Dia khawatir aja kalau hubungannya sama Dek Jeong makin renggang dan takut Jeong bakal ngikutin jejak kelakuannya. Ngedenger curhatan serius dari Poksun, Haesung yang lagi sibuk ngepel lantai seketika langsung duduk di samping Poksun sambil dengerin baik-baik, lalu nyemangatin dia men. 클 나이 아닌가? 살인자끼리 모여가지고 어떻게 키울지를 고민하시잖아. Keesokan harinya, Poksun masih nyoba ngobrol sama Jeong. Tapi Jeong malah nyuekin dia dan cabut gitu aja. Sampai gak lama, Poksun dapat telepon dari Minkyu yang ngasih tahu kalau Yongji bakal jadi partnernya buat misi yang dia pilih kemarin. Dan gak pakai lama, malamnya mereka pun menyiapkan semua peralatan dan langsung menuju ke apartemen sang target man. 안녕하십니까? 이사님이 이번에 좀 자극적인 그림이 필요하다고. Begitu nyampe, mereka pun langsung masuk dan melumpuhkan sang target. Tak lupa juga, mereka mulai nyiapin skenario biar kelihatan kayak target mereka ini melakukan aksi mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi pas Poksun ngelihat wajah sang target, dia keinget dengan masa lalunya. Yang ternyata cowok itu adalah anak senator yang dulu nyaris dihabisi oleh ayahnya. Sampai tiba-tiba memori masa lalunya itu seketika sirna ketika Dek Jeong nelpon buat minta maaf men. Hingga pada akhirnya Poksun pun mutusin buat pulang aja dan ngebatalin misinya itu. 하고 있는 가운데 검찰은 엄마. 아니요. Dalam perjalanan pulang, Poksun nelpon Minkyu dan ngaku kalau dia udah bikin kesalahan dan gagal dalam misinya. Tapi demi nebus kesalahannya itu, dia janji bakal memperpanjang kontraknya sebagai assassin dengan syarat gak ada yang boleh nerusin misi yang gagal itu. Minkyu yang saat itu lagi sibuk ngelarin misinya sendiri setuju aja sih sama permintaan Poksun dan terus lanjut menghabisi musuh-musuhnya men. 알잖아요, 나 그런 거 안 읽는 거. 할 말은 다 한 거야. 유서 읽어봤구나. 그동안 길복수는. Sesampainya di rumah, Poksun ngeliat Dek Jeong udah tertidur. Tapi pas Poksun keluar kamar, ternyata Jeong cuma pura-pura tidur doang men. Soalnya dia nggak mau ibunya sampai tahu kalau dia lagi sedih karena Dek Sora nggak ngebales SMS-nya. Alah pelangi udah dibilang ada Cak Seto yang cenggur. Lah kok malah milih. Sudahlah. Di sisi lain, Minkyu yang udah kelar nyelesain misinya nelpon Minhee dan nyuruh dia buat nutup kasus senator meskipun hal itu bisa ngerusak reputasi perusahaan. Hal ini tentu aja bikin Minhee semakin benci tuh sama Minkyu karena jelas banget kalau kakaknya itu lebih mentingin Poksun bahkan ketimbang perusahaannya. Hingga pada akhirnya Minhee pun menyusun sebuah rencana untuk membalas dendam men.
dia dapat ide buat ngebujuk Haesung agar nyelesain misi Boksun yang gagal. Dan sebagai imbalan, Haesung bakal dinaikin ke kelas A plus dapat duit yang lumayan bejibun. Ya, bisa dipastikan ngedenger iming-iming yang cukup menggiurkan, Haesung pun langsung setuju tanpa banyak mikir tuh men. 뭘 그렇게 놀라요? 크는 사람. 이유가 뭘까? Oke, balik lagi ke Minkyu yang gak bisa berhenti mikirin hari pertama kali ketemu Boksun bertahun-tahun yang lalu. Jadi, saat itu Minkyu masuk ke sebuah rumah buat ngelumpuin seorang pria men. Tapi siapa sangka putri dari putra itu pulang lebih cepat dari yang dia kira. Dan putri itu ternyata Boksun men. Ayah Boksun sendiri terkenal dengan kekerasannya. Sampai-sampai banyak pihak yang pengen menghabisi dia. Bahkan Boksun waktu kecil aja suka niru kelakuan bapaknya itu dengan nendang kursi buat nyelesain masalahnya. Minkyu pun langsung terkesan dengan keberanian dan cepatnya pemikiran Boksun waktu itu, yang akhirnya dia ngerekrut Boksun untuk dilatih menjadi seorang assassin. 이 일이 꼭 나쁜 사람이 하는 일은 아닌가 봐요. Nah, kembali ke masa sekarang. Akhirnya Boksun berhasil bikin Dek Jaeyoung buka suara nih men. Dia ngadu kalau Chaewol sempat ngambil foto pas dia lagi pacaran sama Dek Sora. Lalu ngancem-ngancem bakal nyebarin tuh foto kalau Dek Jaeyoung gak mau pacaran sama dia. Gak cuman itu, bahkan Dek Sora juga maksa dia buat nurutin apa yang Chaewol minta. Alhasil, karena saking keselnya, Jaeyoung pun nekat ngencot si Chaewol pakai gunting gitu. Ngedengar semua cerita dari sang buah hati, Boksun tentu aja kesel dong tahu kalau anak gadisnya itu memiliki orientasi nyeknual yang gak selayaknya. Sampai tiba-tiba Yeongji nyelonong aja tuh masuk ke rumah mereka, hingga Boksun pun mengira kalau itu adalah sebuah serangan. Namun Yeongji buru-buru ngejelasin kalau dia baru aja dipecat dari perusahaan assassin dengan tujuan ngelindungin Boksun karena gagal dalam misi terakhirnya. Ngedengar itu, Boksun yang ngerasa bersalah pun berinisiatif ngajak Yeongji makan malam bareng di bar. Ya minimal bisa ngehibur sambil bikin Yeongji kenyang gitu kali ya. 남의 사진 몰래 찍는 건 범죄야. 빨리 지워! 왜 그렇게 봐? 그럴만하죠. 꼭 이럴 때 회사일까지 생겨서. Pas lagi nikmat-nikmatnya makan, tiba-tiba teman-teman assassin mereka dateng bareng Haesung buat ngerayain kenaikan pangkatnya ke peringkat Amen. Namun karena ngerasa ada yang gak beres, Boksun mulai curiga tuh dan nyoba nebak-nebak apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan bener aja, salah satu teman mereka ngasih tahu sebuah kabar tentang anak senator yang telah dihabisi. Sampai gak lama, Min-hye nelpon Boksun tapi cuma nyuruh dia nge-loudspeaker biar didengerin sama anggota assassin yang lain gitu. Yang gak disangka-sangka, Min-hye malah ngasih tawaran misi buat ngelumpuin Boksun. Dan bagi siapapun yang berhasil bakal dapat kenaikan pangkat. Bisa dipastikan pergedebukan pun tak bisa dihindari. 아이고, 아파요? Untung aja Yeongji masih berada di pihak Boksun dan ikut ngebantu ngelawan assassin yang lain. Namun meski cuma berdua, mereka masih mampu numbangin banyak assassin men. Dan sebelum Haesung dihabisi, dia sempat minta ke Boksun untuk ngejaga ayahnya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir men. 선배, 무허가 작품을 몇 개 했어요. Setelah semuanya beres, Boksun langsung manggil kru pembersih sambil nanya tuh ke Yeongji kenapa dia milih bantuin daripada ikutan nyerang kayak yang lain. Kata Yeongji sih, dia cuma pengen bertahan hidup aja karena jelas-jelas Boksun punya peluang lebih besar buat menang gitu. Pilihan yang tepat sih, kan emang Boksun emang udah terkenal sakti. Sampai gak lama, Boksun dapat telepon tuh dari Dek Jaeyoung yang nyuruh cepet pulang karena dia lagi galau parah dan pengen curhat. 재워 울지 말고. 엄마 때문에 그래? Nah, pas Boksun lagi jalan menuju mobil sambil telepon, tiba-tiba Minkyu muncul dan langsung memojokkan Boksun men. Ternyata Minkyu marah besar karena Boksun udah ngelanggar banyak aturan yang bisa bikin Minkyu kena masalah dengan pihak lain. Boksun yang gak pengen putrinya gak denger hal itu, langsung aja ngehancurin ponselnya dengan sangat cepat. Untungnya, Yeongji datang di waktu yang tepat dan langsung ngejelasin kalau Min-hye lah yang ngasih perintah ke yang lain buat ngelumpuin Boksun. Boksun yang kesel banget sempet ngebayangin dia nyerang Minkyu gitu, tapi dalam imajinasinya itu ternyata dia kalah men. Hingga akhirnya Boksun pun mutusin cabut dari tempat itu. Sementara Boksun cabut, Minkyu meminta Yeongji agar ngerahasiain semua ini dari siapapun. 회사님이 선배님 죽였다고
Sesampainya di rumah, baru aja ngebuka pintu, Boksun udah langsung kena damprat tuh sama Dek Jeong. Soalnya dia khawatir banget karena tadi Boksun tiba-tiba matiin teleponnya. Dek Jeong juga curhat kalau dia udah putus tuh sama Dek Sora. Alhamdulillah Cak Seto ada peluang lagi nih. Oke, akhirnya Boksun pun minta maaf atas reaksinya tadi. Lalu mereka berdua pun duduk di sofa untuk speak heart to heart nih men. Di sini Jeong sedikit banyak tahu lah ya kalau ibunya juga lagi ngalamin hari yang buruk. Dalam momen itu, mereka pun berusaha saling mengerti dan hubungan ibu dan anak itu pun kini jadi jauh lebih dekat, men. 사실 난 안 끝났어. 멋있네. Di sisi lain, para bos perusahaan lagi meeting ngebahas soal anak buah mereka yang udah dihabisi sama Boksun. Gak cuman itu, mereka juga curiga kalau Minkyu mungkin ikut terlibat dalam hal itu. Di sini, Minkyu berusaha ngejelasin kalau Boksun cuma ngebela diri, terus nawarin mereka kompensasi aja gitu berupa duit. Tapi beberapa bos nggak percaya dan minta Minkyu nyelesain masalah ini sesuai peraturan. Salah satu bos bahkan ngasih dia pisau men. Namun yang gak disangka oleh cabe-cabean manapun, Minkyu justru ngelumpuin bos itu, lalu memperingatkan semua orang kalau dialah yang bikin peraturan. Jadi, kini dia ngupdate aturan baru, gak boleh bawa senjata saat rapat. Alhasil, semua bos pun gemetar ketakutan dan pergi melipir tanpa supir. 방금 생각한 겁니다. 계십니까? Besoknya, Boksun pergi ke kantor buat ketemu Minhee dengan alasan ingin memperpanjang kontraknya. Dan begitu ketemu, Minhee langsung ngasih tahu sebuah fakta mengejutkan kalau Minkyu udah ngelumpuin Yongji malam itu. Ngedenger hal tersebut, amarah Boksun seketika meledak dan langsung ngelumpuin Minhee hanya bermodal pulpen, lalu ninggalin dia sebagai pesan untuk Minkyu kalau dia menginginkan sebuah duel. 안 그래? 아무도 몰라야 돼요. Malamnya, Boksun nyiapin makan malam yang spesial buat Jaeyoung nih ceritanya. Pokoknya, dia masakin semua makanan kesukaan Dek Jaeyoung karena Boksun pengen anak gadisnya itu punya kenangan indah tentang dirinya. Kalau ini adalah momen kebersamaan yang terakhir kalinya, men. 이것도 좀 먹어봐. 괜찮겠어? 오늘 늦어? Begitu Boksun nyampe kantor, baru aja ngebuka pintu lift, Minkyu udah langsung main door aja tuh men. Tapi Boksun cuma diem karena dia tahu Minkyu pasti sengaja nggak ngenain pelurunya itu sehingga dia cuma kena gores dikit aja tuh di wajahnya. Abis itu Minkyu malah ngajak Boksun buat minum-minum bareng gitu men. Dan pas lagi minum, Boksun mulai memainkan berbagai strategi dalam imajinasinya. Tapi masih aja di setiap prediksi yang ada dalam imajinasinya dia selalu kalah men. 선배 양손 안 쓰잖아요. 그게 약점이 되진 않을 거야. Sampai tiba-tiba Minkyu mendadak menyebutkan kelemahannya, yaitu adalah Boksun sendiri. Karena pada hakikatnya dia emang beneran udah suka sama Boksun pada pandangan pertama men. Hingga di saat Minkyu lengah, Boksun pun segera meluncurkan serangannya. How can when you smile, I'm glad. Tapi sebelum Minkyu menghembuskan nafas terakhirnya, dia ngasih tahu Boksun kalau dia udah ngirimin Jaeyoung sebuah tablet biar Jaeyoung bisa ngelihat semuanya lewat kamera CCTV. Boksun yang panik pun segera balik ke rumah dengan tangis yang menetes di pipinya, seraya berdoa supaya putrinya nggak benci sama dia. Dan begitu di rumah, dia langsung menuju kamar Dek Jaeyoung, namun anak gadisnya itu terlihat udah molor lagi. Jadi Boksun ini mikir kalau Minkyu mungkin udah ngebohongin dia. Namun tiba-tiba Dek Jaeyoung bangun dan menghampiri Boksun sambil menuangkan pujian karena selalu bekerja keras demi keluarga. Tapi bukannya seneng men, Boksun justru makin ngerasa bersalah dan bertanya-tanya, apa anak gadisnya itu emang bener-bener gak tahu apa-apa? Ngelihat wajah kelelahan dari sang ibu, Dek Jaeyoung pun mempersilahkan sang ibu untuk beristirahat dengan penuh kelembutan, men. 미안. 답답해. Di keesokan harinya, Dek Jaeyoung dapat kabar kalau dia udah resmi dikeluarin dari sekolah. Walau begitu, dia minta izin untuk pamitan sama teman-temannya sebelum dia pergi. Dek Jaeyoung pun langsung menuju ke kelas buat nemuin Dek Sora untuk yang terakhir kalinya. Dalam momen itu, Dek Jaeyoung pun berjabat tangan lalu memeluknya sambil berbisik. 잘 지내. 고민했어.
Tamat. Ending yang membisikkan. Sedikit pesen nih buat dedek gemes di luar sana. Masih banyak kok singkong-singkong kualitas unggul yang siap menyebar benih untuk meneruskan silsilah keluarga. Jadi jangan apem makan apem ya dek. Yang para kamret juga gitu. Jangan malah singkong makan singkong. Akhir zaman. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.